Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Alan Donald Ture dengan NIM A2412013. Saya merupakan anggota kelompok 3 praktikum mekanika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kekekalan momentum sudut, dan video ini merupakan tugas pendahuluan dari praktikum mekanika percobaan 7 kekekalan momentum sudut. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai kekekalan momentum sudut, silakan untuk menyimak video saya berikut ini. Tentang momentum sudut. Apa sih yang dimaksud dengan momentum sudut? Nah, momentum sudut merupakan ukuran kesukaran suatu benda untuk dihentikan saat sedang bergerak rotasi. Semakin besar momentum sudut pada suatu benda, maka rotasi pada benda tersebut akan semakin sulit untuk diberhentikan. Persamaan untuk menghitung momentum sudut dirumuskan dengan persamaan L sama dengan I kali omega, atau sama dengan M kali V kali R, atau sama dengan M kali omega kali R pangkat 2. L merupakan momentum sudut dalam satuan kilogram meter kuadrat per sekon. Kemudian I merupakan momen inersia dalam satuan kilogram meter kuadrat. Kemudian omega merupakan kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon. Kemudian M merupakan massa dalam satuan kilogram. Kemudian V adalah kecepatan linear dalam satuan meter per sekon, dan R merupakan jadian lintasan dalam satuan meter. Nah, dalam momentum sudut dikenal hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut menyatakan bahwa jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem atau sigma torsi sama dengan 0, maka momentum sudut pada sistem adalah kekal. Adapun aplikasi dari momentum sudut dapat dilihat pada demonstrasi penari, khususnya pada penari ice skating. Nah, pada penari ice skating, penari akan memulai rotasinya dengan kedua lengan terentang. Kemudian penari akan melipat lengannya. Hal ini membuat momen inersia menjadi kecil terhadap poros, dan akibatnya penari berputar lebih cepat karena kecepatan sudut bertambah saat lengan penari dilipat dan momen inersianya kecil. Nah, dalam kasus ataupun demonstrasi dari penari ini ada dua persamaan yang berlaku untuk si penari. Yang pertama adalah hukum kekekalan momentum, yaitu momentum awal dan momentum akhir itu sama, atau dalam persamaan L1 sama dengan L2, atau I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Kemudian berlaku juga energi kinetik rotasi yang dapat diukur dengan menggunakan persamaan 1/2 dikali I dikali omega pangkat 2. Masuk pada bagian alat dan bahan. Nah, ada beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan 7 kekekalan momentum sudut, yaitu yang pertama adalah sensor gerak rotasi. Nah, sensor gerak rotasi ini berfungsi sebagai detektor pada benda yang dijatuhkan dan mengalami gerak rotasi. Kemudian yang kedua ada aksesori gerak, merupakan komponen tambahan dalam gerak rotasi yang berfungsi untuk mendeteksi rotasi pada benda. Kemudian yang ketiga adalah jangka sorong digital. Nah, jangka sorong digital ini digunakan untuk mengukur jari-jari dalam dan luar daripada disc dan katrol. Selanjutnya alat yang ketiga yaitu spirit level. Nah, spirit level ini digunakan sebagai alat untuk melihat atau menunjukkan keadaan horizontal ataupun vertikal dari permukaan. Kemudian ada dasar statif besar atau BSA, digunakan untuk menyangga dan menegakkan statif. Kemudian selanjutnya ada batang baja dengan panjang 45 cm, merupakan komponen untuk meletakkan sensor gerak rotasi. Selanjutnya alat yang ketujuh yaitu 850 Universal Interface, merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan sensor gerak rotasi dengan Pasco Capture Software pada komputer. Yang kedelapan yaitu Pasco Capture Software, merupakan perangkat pada komputer yang digunakan untuk menampilkan
setiap perlakuan berupa grafik dan nilainya. Kemudian yang ke-9 atau yang terakhir, neraca Waughaus 610 gram digunakan untuk menimbang massa dari cincin, disks, dan katrol. Kita masuk pada prosedur kerja yang terdapat dalam percobaan ini. Prosedur kerja yang dilakukan pertama yaitu seperti biasa menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan ini. Kemudian yang kedua, menimbang massa dari cincin, disks, dan katrol menggunakan neraca Waughaus 610 gram. Kemudian setelah kita menimbang massa dari cincin, disks, dan katrol, kita ukur jari-jari dalam dan luar cincin serta jari-jari dari disks dan katrol menggunakan jangka sorong. Kemudian kita merangkai alat seperti yang tertera pada gambar. Selanjutnya untuk langkah kelima yaitu menghubungkan sensor gerak rotasi dengan input 815 Universal Interface yang terhubung dengan Capstone software pada komputer. Kemudian yang keenam, mengulang cincin dan memusatkannya pada disks 2-3 mm di atasnya. Kemudian yang ketujuh, memutar disks searah jarum jam sekitar 20-30 radian per sekon dan kemudian memulai mengumpulkan data dengan mengklik tombol record pada Capstone software. Kemudian yang ke-8, menjatuhkan cincin ke disks yang berputar setelah 2 detik. Yang ke-9, menyimpan data dengan label cincin 1. Kemudian yang ke-10, setelah 4 detik selanjutnya berhenti mengumpulkan data dengan mengklik stop. Kemudian yang ke-11, mengukur jarak minimum antara cincin dan tepi disks. Dan yang ke-12, mengulangi langkah 6-11 sebanyak 2 kali. Namun untuk menandai perbedaan dari langkah-langkah selanjutnya yaitu diberi label perlakuan cincin 2 dan cincin 3. Dan yang ketiga, kita mencatat hasil data dari percobaan ke dalam tabel hasil pengamatan. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam menyusun materi mengenai kekekalan momentum sudut. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya bawakan mengenai kekekalan momentum sudut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari saya, tetap semangat di masa-masa pandemi ini dan hidup mahasiswa.